tetap ada bahaya karena gas ini mengalir jalan masih ya. Jadi yang terakhir saya ulangi kembali. Jadi untuk ibu ketika selesai masa terakhir sebelum api dipadamkan, tolong hentikan dulu aliran gas dengan cara regulator yang di off, matikan separuh seperti ini. Tunggu dulu padam, setelah padam baru kompornya yang ditutup seperti ini. Ini yang dikatakan 100% aman. Pertama aman, yang nomor 2 irit untuk ibunya. Terus yang terakhir untuk ibu minta tolong juga diwajibkan untuk ibu harus bisa masang regulator sendiri. Karena kemarin itu rata-rata yang masang regulator, maaf ini bukan ibunya yang masang, ini ternyata suaminya. Kalau enggak yang jual gas. Jadi minta tolong yang masang harus ibunya. Dikarenakan kenapa pemasangan regulator ini ada hubungannya langsung dengan cara penanggulangan ketika ada masalah. Jadi minta tolong kalau sampai ada arus balik posisi ini terbakar, satu jangan sampai disiram pakai air. Kalau disiram pakai air, maaf bu, bukannya padam, membesar malah. Yang nomor 2, suatu misal posisi ini terbakar, jangan ditinggal lari. Kalau seandainya di posisi terbakar ditinggal lari, mau nggak mau api pasti masuk ke leher tabung ini. Kalau sudah masuk ke leher tabung ini, alamat terjadi ledakan atau kecelakaan gas seperti itu ya. Terus gimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya pada waktu posisi terbakar, cepat lari ke tabung. Maaf, bukan disuruh bunuh diri, enggak. Artinya untuk mengamankan ketika posisi terbakar adalah regulatornya harus dicabut atau dilepas. Kalau regulator ini nggak dicabut atau nggak dilepas, maaf bu, malah terjadi kecelakaan atau keledakan seperti itu. Cara ngelepasnya gimana pada waktu posisi terbakar? Cari handuk dulu. Ketemu handuknya, tutupkan ke regulator yang terbakar. Setelah itu baru regulatornya dicopot atau dilepas. Gitu seperti itu. Lah cara ngelepasnya seperti ini. Yang hitam ini bu, permisi, yang hitam ini kalau diputar ke atas arah jam 12. Kalau ini langsung diangkat, contoh seperti ini langsung diangkat, enggak bisa karena masih lengket, masih dia gigit. Harus yang hitam nih. Kalau sudah dilepas seperti ini, sebesar apapun apinya nggak mau masuk ke tabung, padam dengan sendirinya seperti ini. Lah cuma masalahnya satu, untuk ibunya ini kira-kira berani nggak melepasnya, itu aja. Kalau seandainya berani, insya Allah aman. Cuman rata-rata masyarakat kalau lihat api kan keburu bingung sama panik dulu. Nah yang saya ajarkan ketika posisi terbakar jangan panik. Contohnya, ketika ibu nyalakan kompor dari sini, selesai pasang matikan dari sini, posisi terbakar contoh. Nah, dilepas seperti ini. Dilepas seperti ini. Dilepas seperti ini. Contohnya seperti ini. Mau dilepas dulu. Kalau ini nggak dilepas secepat mungkin, mau nggak mau api nanti masuk ke leher tabung. Nah kalau sudah masuk ke leher tabung, alamat terjadi ledakan. Dan Pertamina ngasih tahu bahwa untuk tabung yang paling rawan yang ini, yang lingkaran merah ini. Nah, jadi ketika terjadi kecelakaan atau peledakan gas yang meledak yang lingkaran merah ini. Jadi Pertamina ngasih tahu seperti ini supaya masyarakat hati-hati. Karena ketika posisi tabung ini terbakar meledak, yang meledak ini yang di lingkaran merah ini. Jadi tabung nggak bisa pecah, nggak bisa hancur, nggak bisa utuh, cuman gosong, kebakar oleh api itu tadi seperti itu ya. Monggo mungkin kalau ada yang ditanyakan dari ibunya, ada yang ditanyakan untuk ibunya. Kalau tabung itu kan sudah bercarut juga apa dibuang? Nggak dibuang bu, kalau masuk ke Pertamina di daur ulang. Itu seperti itu. Ada yang bisa masang ini regulator di rumah? Masang terus. Ada yang bisa masang kak? Jangan ketawa. Yang masang ini yang masak ibu loh di rumah. Mulai dari gerumpit, mulai dari delopo atau mungkin jabung, semua korbannya ini ibu. Kemarin terakhir itu yang di delopo ibu. Yang terjadi kecelakaan kebakaran yang pastinya ibu duluan. Karena kenapa? Untuk ibu tidak bisa masang, yang masang suaminya. Kalau tidak yang jual gas. Seperti itu ya. Dan kebanyakan masyarakat itu kebanyakan bu, kalau disuruh matikan dari sini merasa asing yang pertama. Yang nomor 2, kalau ini sering dibuka, ditutup, leceh seperti itu. Cuman emang aturan dari regulatornya emang seperti itu. Nanti kalau ibu beli regulator di toko, nanti seandainya beli ya, seandainya di rumah itu rusak regulatornya kan beli lagi. Minta tolong regulatornya sebelum dipasang dosbooknya itu, kan ada dosbooknya ini. Dosbooknya dibaca dulu. Karena di dosbooknya merintahkan tidak boleh matikan dari sini, matikannya dari sini. Cuma kenapa masyarakat selama ini matikannya di kompor? Karena dosbooknya nggak dibaca. Regulatornya dipasang, dosbooknya nggak dibaca. Kalaupun seandainya dibaca, aturannya tidak boleh matikan dari sini. Matikannya dari sini. Aturan dari mana? Dari pabriknya yang buat regulator langsung.
Jadi tahu kenapa yang menyebabkan terjadi kecelakaan masyarakat itu bukan dari peralatan, kok dari orangnya sendiri. Yang pertama, cara menggunakannya salah. Ya hanya nyalakan di sini, matikan di sini, terus tinggal. Padahal aturannya ini dimatikan. Jadi kan sudah melanggar aturan seperti itu. Makanya setiap terjadi kecelakaan murni bukan dari peralatan, tetapi dari orangnya sendiri seperti itu. Kenapa Bu? Kan habis dimatikan, matiin setengah dulu. Setengah seperti ini ya. Kalau mau masak diturunin. Turunkan kembali seperti ini. Jadi emang aturannya seperti itu ya. Lah, emang khusus untuk regulator yang manual. Jadi kalau nyalakan matikan di kompor itu sebetulnya tidak boleh dari kompornya. Itu aturannya dari mana? Ya dari regulatornya ini sudah. Jadi nyalakannya dari sini, selesai masak matikan dari sini. Kalau ibu matikan dari sini di dalam selang tetap jalan. Nah, dampaknya yang pertama boros. Selain juga boros, berbahaya untuk ibu. Berbahayanya arus balik api ini tadi seperti itu. Cuma terkadang kan masyarakat tidak berpikirnya ke sana. Selesai masak, matikan sudah ditinggal seperti itu ya. Lah maka dari sini dianjurkan kepada masyarakat kalau ingin aman. Jadi ketika ibu masak ya, kalau ingin aman, ketika ibu masak, selesai masak yang dimatikan bukan dari dikeluarkan seperti itu. Kalau selesai masak yang dimatikan bukan dari kompornya, tetapi dari regulatornya seperti ini. Ini dimatikan separuh seperti ini. Lah, yang biasa masak di rumah siapa? Ibunya sendiri. Kalau ibunya sendiri pasti bisa. Jadi kalau ke atas ini lepas, ya. Ke 90 derajat ini off seperti ini. Kalau ke bawah ini on, hidup seperti itu. Jadi untuk regulatornya sebetulnya ada 3 fungsi Bu, bukan 2 fungsi. Taunya masyarakat kan 2, ke atas dan ke bawah. Lah di sini untuk di dashboardnya regulator ada 3, ke atas 90 derajat, yang nomor 2 ini on ke bawah seperti itu ya. Nah kebanyakan masyarakat kalau disuruh matikan dari sini emang yaitu tadi Bu, takut, dan yang nomor 2 merasa asing. Yang nomor 3 ini kalau sering dibuka ditutup cepat rusak seperti itu. Katanya dol. Cuman di sini saya kasih tahu kepada masyarakat yang cukup nyalakan matikan di kompor itu cuma satu, yaitu blue gas. Kalau ada yang pakai blue gas, cukup nyalakan matikan di sini, tidak apa-apa. Kalau LPG tidak boleh. Kalau blue gas emang aturannya harus matikan di sini. Kenapa? Beda. Yang membedakan regulatornya. Kalau blue gas itu kalau dipasang diputer. Cuma blue gas ini bukan milik Pertamina Bu, swasta sayangnya. Jadi kalau dipasang diputer. Setelah diputer singset, itu ada tombol warnanya merah di samping. Itu ditombol dulu. Nah, ketika ada kebocoran di selang, ini sekringnya, tombolnya ini jeglek, mati dengan sendirinya. Itu kalau blue gas. Tapi kalau ini tidak bisa. Jadi kalau kompor blue gas itu mati, gasnya mati. Itu amannya blue gas di sana seperti itu. Cuman kan sayangnya kalau blue gas yang rawan harganya mahal seperti itu ya. Siapa yang pakai blue gas di sini? Ada yang pakai? Tidak ada yang menggunakan. Itu ya. Semua LPG ya. Jadi kalau semua LPG yang dimatikan dari sini, terkecuali pakai blue gas, matikannya dari kompor seperti itu ya. Monggo mungkin kalau ada yang ditanyakan dari ibunya, ada yang ditanyakan lagi. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ngapain dikembalikan, bingung-bingung. Ibu isi ulang baru itu sudah nanti masuk sendiri. Tabung ya, ibu nggak dipakai selama 5 tahun contoh. Karatan semua, rupa wajahnya jelek. Ibu isi ulang aja ke toko. Ya sudah, nanti dari toko nih kembali ke Pertamina, nggak usah bingung. Tabung ini bukan hak milik ini, hak guna pakai. Cuma anggapan masyarakat hak guna pakai, aku beli. Bukan, hak milik ini. Ini hanya ibunya penukaran aja, ngisi gasnya aja seperti itu. Jadi kalau seadanya tabungnya rusak atau jelek gimana, nggak usah bingung, isi ulang aja sudah. Nanti masuk sendiri ke Pertamina seperti itu. Nanti dari Pertamina dicek tabung layak enggak. Kalau enggak layak langsung dilebur. Kalau masih layak diakhir kembali seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan. Kalau untuk yang blue gas ada yang punya ini. Ada yang punya kantor. Nggak pernah dipakai. Harganya mahal ya Bu ya. Isi ulangnya ya. 120. Iya 120. Tapi aman Bu, aman tapi. Yang nomor 2 kalau yang LPG yang menggunakan regulator yang warnanya merah seperti ini, yang regulator warna merah kayak gini ya, nggak usah juga. Karena kemarin tuh banyak yang menggunakan. Satu contoh yang di dinas sebelah itu, ini menggunakan seperti ini rata-rata. Yang menggunakan seperti ini nggak usah matikan separuh, cukup nyalakan di kompor, matikan di kompor. Yang saya terangkan yang matikan separuh adalah regulator yang seperti ini, karena manual seperti ini.
Kalau yang regulator yang seperti ini beda. Yang mungkin ada yang sudah pakai, atau mungkin yang di dinas yang lain ini sebagian sudah pakai. Ini tidak usah matikan separuh, tidak usah. Karena posisinya ke bawah, gas ini tidak jalan. Kalau belum gas itu sikringnya kan di samping tuh. Kan tombolnya di samping ya. Setelah diputar di tombol sikringnya. Kalau ini sikringnya di tengah. Ini. Dan yang nomor 2, untuk regulator ini menanggulangi masalah karet. Seandainya tidak ada karet yang di dalam tabung, ini bisa dipakai juga, bisa digunakan. Seandainya tidak ada karsilnya, seperti ini. Pasang aja seperti ini, sudah.